Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang sudah bertahun-tahun, apa yang harus dilakukan. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah merasa lama ya, sudah bertahun-tahun gitu teman-teman ya, terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bingung apa yang harus dilakukan. Tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah gangguan rumahan, bisa kita tangani dengan mudah kalau seandainya kita paham dan mengerti. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kadang suka bingung juga gitu teman-teman ya, bagaimana cara menangani gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Bahkan ketika sudah berbagai macam cara dijalani gitu teman-teman, tetapi tidak membaik-membaik. Nah itu teman-teman, tetapi perlu kalian ketahui bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis obatnya ada dalam diri kita masing-masing. Nah itu teman-teman, tetapi ada kalanya juga orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu kehabisan cara. Nah itu teman-teman ya, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, tetapi kesembuhan tidak kunjung datang juga. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut teman-teman ya, kalian tidak usah bingung, kalian tidak usah was-was, kalian tidak usah gelisah teman-teman ya. Kenali saja dan sadari saja bahwa gangguan yang kalian terima itu adalah dua gangguan teman-teman. Yang pertama gangguan medis teman-teman ya, kalau seandainya medisnya selang 1 bulan saja itu sudah beres sebetulnya teman-teman ya. Kalian cukup menjaga makannya, menjaga jenis makanannya, menjaga minumannya juga gitu teman-teman ya, selama 1 bulan that's it, beres teman-teman ya. Itu untuk asam lambung itu sebetulnya seperti itu teman-teman, dan itu paling lama 1 bulan itu. Nah itu teman-teman. Nah tetapi kadang ada juga orang yang bertanya, Pak saya itu dapat diagnosa dari dokter ini dapatnya asam lambung GERD mah seperti itu teman-teman, tetapi ini udah bertahun-tahun gitu ya, tidak membaik-membaik.
Ingat teman-teman ya, gangguan yang keduanya itu adalah gangguan psikis teman-teman ya. Ada gangguan mental di situ teman-teman ya. Karena untuk pemikiran, untuk pola pikir, untuk mental, untuk pencernaan kita itu saling berhubungan gitu teman-teman ya. Kalau seandainya pola pikir kita salah, mental kita masih mental kecut teman-teman ya, pencernaan kalian itu tidak akan membaik teman-teman ya. Nah makanya harus bisa menerima seperti itu. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya kalian bisa mengetahui ke sana gitu teman-teman ya, tanpa disadari kalian juga akan mengerti dengan sendirinya. Ternyata asam lambung dan anxiety psikosomatis itu yang harus lebih penting diutamakan itu di mental teman-teman ya. Karena ketika mentalnya kuat, ketika mentalnya mental baja, sensasi yang hadir juga gitu teman-teman ya, kalian tidak akan takut, kalian tidak akan cemas, kalian tidak akan stres, kalian tidak akan terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, sehingga kalau misalnya kalian tidak stres, tidak terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya, pencernaan kalian itu akan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu, jujur sepengalaman saya gitu teman-teman ya, paling tidak mau mengalami hal sekecil apapun. Nah itu teman-teman, padahal kalian itu harus bisa menyadari selama orang masih hidup, yang namanya sensasi ini itu pasti hadir teman-teman. Karena sensasi ini itu dari asam lambung, itu adalah kegiatan sehari-hari teman-teman ya. Jangankan kalian yang dapat diagnosa dari dokter gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis teman-teman ya, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis juga, sensasi seperti yang kalian alami itu orang lain juga mengalaminya. Nah itu teman-teman, makanya yang harus dibetulkan itu di mental teman-teman ya. Pak saya begah, orang lain juga yang tidak dapat diagnosa dari dokter juga mengalami begah teman-teman ya. Pak saya itu tidak nyaman, orang lain juga yang tidak dapat diagnosa dari dokter gitu teman-teman mengalami tidak nyaman gitu teman-teman ya. Yang salah itu dalam diri kalian itu, kalian tidak bisa menerima kejadian sehari-hari itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, tetapi Pak beda rasanya. Dulu juga saya memang pernah mengalaminya, tetapi sekarang itu beda rasanya gitu. Kok sekarang rasanya sangat tidak nyaman sekali, karena ada mental di situ yang terganggu teman-teman ya. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang sudah mengalami gangguan ini selama sudah bertahun-tahun teman-teman ya, yang harus dibetulkan itu di mental teman-teman ya. Karena untuk asam lambungnya itu selama 1 bulan kalian jaga makan, jaga minum gitu teman-teman ya, beres itu teman-teman ya. Karena yang lebih dominan, yang lebih besar di pencernaan kita kalau seandainya terganggu itu di makanan, di pola makanan saja teman-teman ya. Pencernaan kita error dari pola pikir itu cuma sedikit sebetulnya kalau seandainya kita menjaga makannya. Coba dulu ketika di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, walaupun kalian banyak begadang, walaupun kalian berpikirnya ada stres gitu teman-teman, terlalu banyak pikiran, kalau seandainya makannya kalian dijaga gitu teman-teman ya, kalian tidak akan terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, karena dulu kalian itu makannya tidak dijaga, pola hidupnya tidak dijaga, pola pikirnya tidak dijaga, ya pasti kalian terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Ada asam lambung di situ yang terikuti dengan anxiety disorder. Nah itu teman-teman, makanya wajar sekali saat sekarang itu kalian ada mental yang terganggu, kemudian dapat sensasi sedikit aja, itu kalian itu menjadi terasa sangat besar. Nah itu teman-teman, itu perbedaan untuk orang-orang normal sama orang-orang yang dapat anxiety disorder gitu teman-teman ya. Kembungnya orang lain juga pernah mengalaminya dan sering mengalaminya gitu teman-teman, tetapi mereka tidak was-was, tidak gelisah. Mereka orang-orang normal dapat pandangan buram gitu teman-teman, pandangan tidak jelas gitu teman-teman. Kemudian ketika bangun tidur, apalagi kalau sudah begadang, pagi-paginya tidur, ketika terbangun itu pandangan kayak macam aneh teman-teman ya. Itu mereka juga pernah mengalaminya teman-teman ya. Dan mereka tidak cemaskan teman-teman, karena mereka berpikir wajar ya. Wajar saya mempunyai pandangan kurang jelas, karena memang malam itu begadang, kemudian tidurnya kurang. Jadi ketika bangun itu, ketika melek, ya pandangan itu kayak macam aneh. Nah itu teman-teman, mereka berpikir wajar, jadi mereka itu tidak terkena kecemasan teman-teman ya. Nah sekarang untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder, ketika mendapatkan hal seperti itu, ada ketakutan yang besar teman-teman ya, ada trauma di situ, ada mental yang terganggu. Jadi ketika mendapatkan hal apapun yang sifatnya negatif, itu mereka tidak mau menerima teman-teman, dan itu sering dicemaskan. Kenapa
kenapa ini saya jadi begini? Kenapa saya jadi begini? Selalu saja seperti itu. Karena apa? Karena mentalnya terganggu, teman-teman ya. Mentalnya masih mental tempe. Padahal kejadian-kejadian yang kalian alami saat ini itu adalah kejadian-kejadian biasa, teman-teman ya. Nah, makanya harus bisa menerima ke sana. Gitu, teman-teman. Jangan kalian itu inginnya itu hidupnya itu sempurna terus, tidak akan, teman-teman ya. Selama kalian masih hidup, itu yang namanya sensasi ini itu tetap pasti hadir, teman-teman ya. Yang membedakan itu ketika sensasi ini itu hadir, kalian tidak cemas, kalian tidak bingung, kalian tidak was-was, kalian tidak gelisah, teman-teman ya. Kalian tidak akan menganggap bahwa ini pertanda mendekati kematian. Tidak akan seperti itu, teman-teman ya, karena ada mental yang kuat di situ. Karena ada mental baja yang tumbuh gitu, teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apalagi yang sudah bertahun-tahun gitu, teman-teman ya, Pak, saya itu kena asam lambung dan anxiety psikosomatis, mengalami kecemasan itu sudah 4 tahun, bahkan ada yang lebih sudah 7 tahun, teman-teman ya. Yang harus dibetulkan itu adalah di mental, teman-teman ya. Pak, saya sekarang mendapati kelayangan, nggak usah cemaskan, teman-teman ya. Yang namanya kelayangan itu adalah hal biasa. Yang namanya pusing itu hal biasa. Pusing dan kelayangan diakibatkan dari gula darah yang kurang stabil, teman-teman ya. Dan gula darah yang tidak stabil itu tidak terjadi sama kalian saja. Buat semua orang yang masih hidup, gula darah pasti turun naik, dan turun naiknya itu bisa 1 menit, bahkan setiap detiknya gula darah kita itu tidak stabil, teman-teman ya. Detik ini mungkin gula darah sedang turun, detik kemudian bisa saja stabil. Nah itu, teman-teman, dan gula darah itu bisa disebabkan atau bisa diakibatkan dari mood yang kurang stabil juga untuk orang-orang yang masih hidup, teman-teman ya. Kalau seandainya dari makanan nih gula darahnya stabil, dan bisa terpengaruh dari emosi juga. Kalau seandainya emosinya sedang tinggi, gula darah itu pasti tinggi, teman-teman ya. Nah itu, dan kalau seandainya gula darah emosinya sedang stres gitu, teman-teman, kurang gairah, gula darah juga bisa sedang turun. Nah itu, teman-teman, jadi gula darah itu selain kestabilannya itu selain disebabkan dari makanan, bisa juga dari emosi yang tidak stabil. Nah itu, teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mendapatkan sensasi apapun, kalian jangan cemaskan, kalian jangan khawatir, kalian jangan bingung, teman-teman ya. Karena kejadian yang saat ini sedang kalian alami itu merupakan kejadian biasa, teman-teman ya. Orang normal saja yang tidak dapat diagnosa dari dokter gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mereka alami. Nah itu, teman-teman, kalau seandainya kalian ingin memastikan hal itu memang benar dan tidaknya, tanyakan saja sama keluarga Anda sendiri, teman-teman. Bisa sama orang tua, bisa sama istri, bisa sama suami, bahkan bisa sama anak kalian sendiri, teman-teman, atau misalkan sama pacar kalian sendiri, teman-teman ya. Tolong dong kasih informasinya, apakah kalian pernah mengalami kelayangan? Pasti jawabnya pernah, teman-teman. Apakah kalian pernah mengalami kembung? Pasti jawabnya pernah, teman-teman ya. Apa kalian pernah mengalami sakit dada menusuk sampai belakang? Pasti mereka jawab juga pernah, teman-teman ya. Karena kejadian-kejadian atau sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah gangguan-gangguan rumahan untuk orang-orang yang masih hidup. Dan orang-orang yang masih hidup itu adalah orang-orang normal, termasuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu, teman-teman ya. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya. Yang salah itu ada pada diri Anda masing-masing, teman-teman ya. Mental Anda masih mental tempe, mental Anda masih mental kecut, teman-teman ya. Sehingga ketika mendapatkan sensasi ini itu kalian bingung, kalian takut, kalian was-was gitu, teman-teman. Takutnya ini merupakan pertanda kematian, padahal bukan sama sekali, teman-teman. Kalau seandainya kalian berpikir wajar, berpikir dengan logika gitu, teman-teman ya, kalian akan menganggap biasa, karena memang pada dasarnya kejadian itu adalah kejadian biasa. Nah itu, teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana gitu, teman-teman ya. Dan kemudian pasti setelah video ini saya share gitu, teman-teman, pasti bakalan ada yang bertanya, Pak, berarti Bapak juga sekarang mengalami kembung? Sering, teman-teman ya. Pak, apakah Bapak juga pasti sekarang itu mengalami kelayangan?
pasti gitu teman-teman ya. Kalau seandainya udah panas-panasan gitu teman-teman, apalagi udah upacara ya, sudah upacara kepanasan terik matahari, pasti mengalami kelayangan. Dan itu bukan saya aja teman-teman ya, orang yang tidak pernah mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis juga pasti mengalami kelayangan. Kalau seandainya kena panas matahari, terik matahari dengan secara lama, pasti seperti itu. Mari berpikir logika saja teman-teman ya. Pak, kalau seandainya Bapak itu sekarang pasti pernah mengalami sakit gigi lagi? Oh, sering teman-teman ya. Nah itu gitu teman-teman, makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mendapatkan sensasi apapun, jangan takut teman-teman ya. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, itu sensasi-sensasi itu pasti datang teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah menganggap wajar, karena memang pada dasarnya itu merupakan kejadian wajar. Selama masih hidup, kita pasti mengalami kembung, kita mengalami begah, kita mengalami sakit gigi, kita mengalami sakit demam, kemudian pandangan buram, kita ada kelayangan juga. Itu merupakan hal yang sangat wajar selama kita masih menghirup udara segar. Nah itu teman-teman, selama kita masih hidup. Nah itu teman-teman ya, semua orang pernah mengalaminya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, yang merasa belum sembuh dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, apalagi yang sudah bertahun-tahun, sebetulnya kalian itu sehat teman-teman ya. Sebetulnya kalian itu sehat, sembuh total sebetulnya teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah mulai dari sekarang jangan pernah takut dengan apapun teman-teman ya. Ada demam sedikit, wajar. Kita itu orang hidup teman-teman ya, pasti semua orang mengalami demam. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya kalian sekarang mengalami pilek, wajar. Dulu juga kita pernah mengalami pilek. Nah itu teman-teman, jangan takutkan teman-teman ya. Jadi mulai dari sekarang belajar masa bodoh saja, karena memang harus masa bodoh. Karena ketika kalian saat ini mengalami sensasi-sensasi apapun, itu adalah sensasi yang biasa, tidak berbahaya sama sekali. Yang harus kalian lakukan adalah tetap beraktivitas, tetap bergerak, jangan terlalu merasa-rasakan. Kalau seandainya dengan merasa-rasakan, nilai sensitif kalian itu tambah besar. Yang tadinya sensasinya sedikit, karena dirasa-rasa gitu teman-teman, akhirnya rasanya sangat besar. Dan ketika sangat besar rasanya, kalian berasumsi ke yang lain-lain. Waduh, ini benar-benar penyakit yang berbahaya, pertanda kematian. Itu yang salah teman-teman ya. Nah itu, makanya harus bisa memahami ke sana gitu teman-teman. Jadi mulai dari sekarang belajar masa bodoh saja. Gimana caranya kalian itu tetap bergerak, tetap beraktivitas. Walaupun misalkan kalian masih bingung juga, ya sudah Pak, saya itu misalkan sekarang itu bergerak itu terbatas ya, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting catatan, gimana caranya supaya kita itu bergerak, kemudian bisa bekerja, bisa beraktivitas, bisa menjalani kehidupan ini dengan keadaan seperti ini. Gimana caranya? Nah itu teman-teman. Dan kemudian yang harus lebih utama itu, semua pergerakan itu yang harus kalian lakukan itu imbangi dengan kesenangan. Nah itu teman-teman. Jadi aktivitasnya itu harus yang menyenangkan. Soalnya kalau misalnya ada beban pikiran di situ, ya kita tambah error lagi, pencernaan error lagi gitu teman-teman ya. Kemudian pemikirannya error lagi. Nah itu teman-teman, itulah sifat-sifat dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Yang harus kalian lakukan adalah menyenangkan, tetap sadar, tetap berpikir wajar. Nah itu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik. Bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, yang merasa sudah bertahun-tahun tidak merasa sembuh, sebetulnya Anda sudah sembuh gitu teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah benahi mental kalian teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sudah bisa membenahi mental kalian, kemudian kalian juga menjaga makanannya. Jangan mentang-mentang seperti ini, kata Pak Guru juga, kata Pak Abdul Rahman juga, ini tidak berbahaya, sambalnya dihajar lagi. Seperti itu teman-teman. Kemudian alkoholnya dihajar lagi, ya salah juga gitu teman-teman ya. Ketika kalian sudah menjaga mental gitu teman-teman ya,
jaga juga jenis makanannya. Dari mulai sekarang jangan mengandalkan hobi teman-teman ya, andalkanlah untuk kebutuhan tubuh kalian. Ketika kalian ada hobi sesuatu tentang makanan, tengok saja dulu makanannya. Ini nih gua nih hobi nih makanan ini, tetapi tubuh saya itu membutuhkan tidak? Kalau seandainya tidak membutuhkan ya sudah, hindari saja gitu teman-teman ya. Biar ketika nanti tidak dikonsumsi, tubuh tetap nyaman dan kemudian rasa bahagia itu ya hadir. Kemudian kitanya itu pikirannya juga tidak kemana-mana. Berbeda ketika kalian mentang-mentang dapat keterangan bahwa asam lambung itu tidak berbahaya, jadi makanan-makanan yang tidak sehat buat tubuh kita konsumsi juga gitu teman-teman. Sementara ketika kita dapat sensasi yang hadir karena memang makanannya yang kacau gitu teman-teman ya, kemudian pola pikirnya ya belum sehat 100% teman-teman ya, akhirnya ada cemas lagi. Nah itu teman-teman, itu yang harus dihindari. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang sudah bertahun-tahun, saya titip pesan, Anda sudah sembuh teman-teman. Yang harus dibetulkan itu di mental, itu yang pertama. Yang keduanya tetap jaga 3P-nya, pola makannya dijaga, pola hidup sehatnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Kalau seandainya itu sudah dijaga teman-teman ya, Anda sudah sehat, kebahagiaan pasti menghampiri kalian. Nah itu teman-teman, belajar masa bodoh saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.